Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue ingin membahas mengenai Samsung Galaxy S8 Plus di tahun 2020. So, langsung aja kita bahas. Mulai dari penampilan luar dan desainnya terlebih dahulu, menurut gue HP ini masih keren dan enak banget untuk dilihat. Teknologi layarnya itu Infinity Display, jadi itu terobosan yang Samsung keluarkan semenjak Samsung S8. Dan gue lihat-lihat bentuk dari Samsung S8 ini mirip banget sama Google Pixel 4. Makanya mungkin kesannya tuh nggak kelihatan jadul-jadul amat lah ya, meskipun ini HP keluaran tahun 2017. Dan bisa kalian lihat ya kalau HP ini tuh masih ada bezel yang cukup tebal di bagian atas dan bawah. Masih berponi dan masih berdagu. Tapi ya buat gue nggak masalah kok, karena HP ini memang desainnya masih bagus dan enak menurut gue untuk dilihat. Paling penempatan kamera belakangnya aja sih masih kelihatan agak jadul, masih di tengah gitu. Cuman bukan masalah besar juga. Ini varian yang gue pegang ini warnanya warna emas. Impresi gue secara keseluruhan terfokus pada bagian layarnya yang emang masih bagus banget. Layar Samsung, resolusinya itu 2K Super AMOLED. Bagian pinggir layarnya juga curve-nya masih nggak nanggung-nanggung. Nggak kayak Samsung S20 yang sekarang tuh udah diminimalisir curve-nya itu. Dan harga HP ini juga udah sangat terjangkau ya dibandingin pas harga baru keluarnya. Harganya itu sekitar 2,5 sampai 4 juta tergantung dari kondisi barang. Bisa kalian cek di e-commerce. Tergantung juga kalian mau beli baru atau second. Berlanjut ke bagian spesifikasi, HP ini menggunakan chipset Exynos 8895, layarnya itu ukuran 6,2 inci Super AMOLED dengan resolusi maksimal Quad HD+, RAM itu 4GB, storage-nya 64, ada yang 128GB, kamera belakangnya 12 megapiksel, kamera depannya 8 dan 2 megapiksel, baterainya 3500 mAh. HP ini juga sudah memiliki sertifikasi IP68, jadi untuk urusan air, debu, HP ini udah tahan dan aman. Kacanya udah dilapisi oleh Gorilla Glass 5, layarnya juga udah mendukung HDR10, terus dia ada 3D Touch di bagian home button, yang mirip banget sama 3D Touch di Apple, tapi dia cuma di bagian home button, nggak bisa di semua bagian layar. Selain itu, HP ini juga memiliki fingerprint fisikal ada di bagian belakang, yang di dekatnya itu juga ada hardware untuk heart rate sensor buat ngukur detak jantung kalian. Dan itu udah jarang ya ditemuin di HP-HP zaman sekarang. Dia juga masih ada headphone jack, dan sayangnya sekali speakernya itu belum stereo, jadi cuma satu dan di bawah. Dibandingkan dengan Samsung S9 yang udah stereo, HP ini tuh masih belum. Chargingnya juga 15 watt, standar lah, sama aja kayak Samsung S10 Plus. Jadi gue mau berlanjut membahas bagian belakang dari HP ini. Jadi belakangnya ada kamera utamanya, main kamera cuma satu, dia 12 megapiksel f1.7, dan dia bisa rekam di resolusi maksimal 4K 30 fps, bisa juga slow motion di 720p 240 fps. Dan selain kamera, ada dua hardware yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah heart rate sensor. Jadi sensor ini cara pakainya tuh kalian taruh jari kalian kayak di fingerprint dan dia bisa mendeteksi detak jantung kalian. Bakal berguna bagi apps-apps kesehatan. Dan yang kedua ada physical fingerprint yang masih reliable dan berguna menurut gue sampai sekarang. Lanjut ke bagian poni depan HP ini, dia punya kamera depan 8 megapiksel, f-nya 1,7 dan dia bisa rekam video maksimal resolusinya 2K 30 fps. Selain itu, ada kamera 2 megapiksel yang berguna untuk iris scanner. Ini adalah facial unlocking Samsung dulu sebelum sekarang jadi 2D facial unlocking, dan menurut gue sih iris scanner ini lebih aman ya daripada 2D facial unlock karena dia masih pakai sensor yang ngecek mata kalian tuh cocok atau enggak cuma ngelihat berdasarkan foto ataupun gambaran 2 dimensi pakai kamera selfie biasa gitu loh. Dan ini adalah hasil foto-foto dari kamera HP ini. Jadi gue pakai HP ini udah cukup lama ya dulu, dan HP ini tuh udah pergi kemana-mana deh. Dan ini hasilnya bisa kalian nilai sendiri ya. Di mata gue sih untuk kelas tahun 2020 kualitasnya masih enak dan bagus kok gue lihat sampai sekarang. Nah, ini dijadiin perbandingan aja ya sama iPhone XS, hasilnya kayak gimana. Nah, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang di resolusi 4K 30 fps. Tapi di downscale buat video YouTube, jadi ini 1080p 30 fps. Bisa kalian lihat ya, stabilization-nya kayak gimana dan dynamic range-nya bagaimana.
Nah, sedangkan yang ini adalah hasil rekaman kamera belakang di resolusi 1080p 30 fps. Jadi dari sananya emang udah direkam langsung 1080p. Coba kalian bandingin sama hasil sebelumnya yang 4K diturunin jadi 1080. So guys, ini adalah hasil perekaman kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Sekalian kalian bisa nilai kualitas mic-nya kayak gimana ya. Dari segi performanya sendiri sih, ini adalah hasil Antutu yang gue dapet di Antutu versi 8. Hasilnya 175.552. Untuk performance memang udah bukan yang paling top lagi. Dan contohnya aja, seperti gue mau main PUBG, mentok di settingan HD dan high, dan frame rate-nya juga kalaupun ditaruh di smooth cuma bisa high, nggak bisa lebih dari high. Jadi buat kalian yang memang suka untuk bermain game, ini bisa jadi pertimbangan ya. Dan lagi-lagi balik ke masalah software update dari Samsung. Jadi HP ini udah dikeluarin kan pada tahun 2017 dan dia udah mentok di Android 9. Boro-boro untuk dapat Android 11, Android 10 pun dia nggak dapet. Dia mentok di Android 9 di One UI 1. Jadi kalau kalian emang peduli sama versi Android dan kalian pengen dapat updatean terbaru, HP ini tuh udah mentok ya di versi 9. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga kalau memang itu adalah hal penting bagi kalian. Selain itu, menurut gue speaker HP ini tuh bener-bener sangat disayangkan dia tuh nggak stereo, cuma satu doang di bawah. Dan itu menurut gue mengganggu kalau kalian ingin menikmati konten multimedia seperti nonton, streaming, denger lagu, dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan gimana? Menurut gue HP ini desainnya oke, bagus. Dia bentuknya sedikit mirip sama Google Pixel 4. Layarnya tuh kualitasnya bagus ya, emang layar Samsung, resolusinya tajam, warnanya keluar banget. Enak deh dipakai buat ngelihat konten. Kameranya juga masih bisa bersaing untuk ukuran tahun 2020. HP ini juga punya headphone jack, ada iris scanner yang kalian nggak bisa dapetin lagi di HP-HP zaman sekarang. Ada heart rate sensor kalau emang itu penting buat kalian, pengen ngukur-ngukur detak jantung sesekali, siapa tahu. Tapi yang gua nggak suka itu hanya speaker itu belum stereo dan kualitasnya just oke lah menurut gua. Nggak bagus, nggak jelek. Tapi ya stereo itu ngaruh banyak sih karena kan emang cuman satu sumber suara yang keluar. Dan satu lagi ya softwarenya yang udah nggak bisa diupdate dan mentok di Android 9. Itu sayang banget karena menurut gua hardware dari HP ini tuh cukup bagus dan masih kuat untuk menjalankan Android 10 bahkan Android 11. Cuman memang dari dulu selalu kebijakan Samsung untuk hanya mengupdate HP-nya tuh paling maksimal tuh 2 kali dapat Android update. Jadi apakah HP ini masih bagus? Masih. Sekalinya flagship tetap aja flagship. Nah, gimana menurut pendapat kalian sendiri tentang HP ini di tahun 2020? Boleh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan gua rasa sekian video gue yang kali ini. Semoga kontennya membantu kalian semua. Like video ini jika kalian suka, dislike kalau emang kontennya jelek. Subscribe juga boleh kalau kalian pengen melihat konten-konten gue berikutnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.